Oke, selamat pagi. Oke, nah kedengaran sebelum kita masuk, sebelum saya perkenalan diri, gimana keadaannya? Semua sehat ya? Nah, kita kemarin seharusnya udah jumpa di minggu lalu, benar? Tapi di minggu lalu kita libur. Nah, karena kita libur, jadi kita ketinggalan dari kelas yang lain. Oke, nah semua coba diambil dulu bukunya. Coba diambil dulu bukunya, buku kelas 6-nya. Kita hari ini belajar tentang TIK. Oke, kalau udah diambil, kita sambil menunggu temannya. Sebentar lagi masih 9 orang, 10 orang. Suara sudah kedengaran jelas ya. Nah, kita tunggu teman yang lain supaya saya memperkenalkan diri. Atau sebelumnya semua udah pada kenal ya. Waktu kemarin di semester lalu saya yang ngajar. Oke, apakah ada murid baru atau gimana nih? Ada murid baru atau semuanya masih belum kenal sama saya? Sudah ada yang pernah lihat ya? Di semester lalu kita pun berjumpa ya. Oke, tapi saya perkenalan diri lagi nih. Perkenalin ya, ini nama saya itu adalah sini sebuah. Nah, kenalin nama saya itu adalah Joshua. Oke, murid baru ada Jerry dan Maxim. Oke. Nah, perkenalin nama saya itu adalah Joshua Van Situmorang. Oke. Nah, tetapi nama panggilan saya itu biasanya adalah Sejovan. Ya, biar semuanya pada tahu. Jadi beginilah nama saya, nama panggilan saya, karena kedua nama ini disingkat, dihapus S2-nya ya. Jadilah Sejovan ya, oke. Untuk perkenalan, hanya sampai di situ. Dan sekarang semuanya sudah pada mengenal saya, dan kita akan mulai topiknya. Nah, di sini semua udah pada punya buku belum? Udah pada punya buku ya? Oke, coba dibuka dulu bukunya nak, di halaman 3 atau di halaman 1 nih. Coba dibuka dulu bukunya halaman 1. Dari buka bukunya halaman. Nah, kalau udah dibuka bukunya halaman 1, apa kepanjangan dari TIK? Apa kepanjangan dari TIK? Yuk, coba dijawab. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, berarti kita akan membahas tentang teknologi atau kemajuan teknologi yang ada di Indonesia dulu ya. Kita belajar tentang teknologi yang ada di Indonesia, kemudian bahkan sampai di dunia. Kemudian coba dibuka dulu bukunya di halaman 3. Dibuka bukunya di halaman 3 dan kita akan masuk topiknya. Di sini udah ada 22 peserta. Satu kelas itu kelas 6B ini ada berapa orang nih? Ada berapa orang kelas 6B? Ada 42. Oke. Ada 42. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam bukunya, saya mau bertanya, antara manusia dengan robot atau komputer, mana yang lebih pinter? Mana yang menang? Antara manusia dengan komputer atau robot? Ayo, coba di-unmute suaranya, kita belajar enakan. Oke, ada yang jawab manusia. Ada yang jawab robot enggak? Atau komputer? Ada. Alasan kenapa menang manusia melawan robot atau komputer, kenapa? Ayo coba sebutin satu hal sama Alasan kenapa Karena kalau gak ada manusia, gak ada
robot sama komputer. Oke, karena tidak ada manusia, tidak ada robot sama komputer. Berarti manusialah yang menciptakan si komputernya. Benar ya? Nah, jadi manusialah yang membuat teknologi-teknologi seperti begitu. Oke, kemudian kita lanjut di halaman 3 bukunya. Nah, sebaca paragraf pertama, semua ada pada lihat bukunya ya. Kita pegang, buka di halaman 3 bukunya. Kita belajar tentang perbedaan kecerdasan manusia dan komputer. Oke. Pernahkah kamu bermain catur melawan komputer? Nah, di sini saya berganti katanya. Di sini semua udah pasti pernah bermain game. Benar? Nah, di sini kalau kita bermain game itu biasanya melawan komputer ada 3 tingkat bermain. Yang pertama itu ada easy. Yang kedua ada apa nih? Yang biasanya Medium, ada medium. Yang ketiga ada hard. oke. Nah, kalau dari kata easy itu berarti kita lawan komputer dengan mudah. Itu biasanya kita keseringan menang. Nah, kenapa kita lawan komputer itu kita pilih easy? Biasanya nih kalau contohnya kita bermain game baru, kita ingin membuat kekuatan spesialnya, itu biasanya di situ kita belajar dulu. Bahkan di game Battle Royale pun sekalipun seperti PUBG, FF ada yang namanya bot atau komputer. Benar ya, mereka meramaikan ketika kita bermain. Nah, ini juga sama. Kemudian ada ya tadi kata temannya ada yang medium. Nah, di medium ini kita seperti melawan manusia biasa. Kadang menang, kadang kalah. Dan ketika kita main di mode hard atau sulit, siapa yang lebih sering menang? Manusia atau komputernya? Ayo, coba kasih tanggapan. Komputer, sir. Komputer. Nah, jadi setanya balik tadi. Jadi di antara manusia dengan komputer, siapa yang menang? Kalau kita bermain si mode hardnya, si komputernya ya. Alasan kenapa komputer menang itu, mari kita ketahui, pelajari uraian berikut. Nah, kemudian coba baca di paragraf kedua. Ada yang mau baca tidak? Pada permainan catur, ayo coba satu orang. Hah? Atau saya baca lagi ya. Ini masih pelajaran pertama, kita belajar enak nanti. Oke, di pertemuan nanti yang kedua, kita bahas yang lainnya. Oke, paragraf kedua. Pada permainan catur atau permainan yang lainnya, komputer terlihat sangat cerdas, sehingga kadang-kadang kita sulit untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, komputer sering disebut sebagai otak elektronik. Akan tetapi, apakah komputer benar-benar dapat berpikir seperti otak manusia? Yuk kita bandingkan. Sebelum membandingkan, mari bandingkan bagaimana otak manusia dan komputer bekerja. Otak manusia terdiri atas sel-sel khusus yang disebut neuron. Sel neuron ini saling bekerja sama untuk memproses informasi dan merespon suatu aksi. Adapun otak komputer terdiri atas kumpulan sirkuit yang disebut mikroprosesor. Nah, disinilah terdapat letak perbedaan yang sangat mencolok. Otak manusia merupakan sel hidup, sedangkan otak komputer merupakan sirkuit elektronik. Nah, di sini bertanya lagi nih bukunya. Lalu siapakah yang lebih cerdas, otak manusia atau komputer? Untuk menentukannya bergantung pada definisi kamu terhadap arti kata cerdas itu sendiri. Nah, kemudian di sini, ketika katanya tadi temannya berkata, manusialah lebih cerdas dari komputer. Nah, kalau banyak yang berkata manusialah lebih cerdas, saya mau bertanya kembali kepada 32 siswa-siswi yang ada di sini. Oke. Kalau untuk menghitung penjumlahan, semua udah pada paham ya? Oke, untuk penjumlahan udah pada paham, contoh 9 tambah 2 hasilnya 11. Oke, nah tetapi kalau misalnya kita menghitung penjumlahan dengan tingkat ratusan, 3 digit. Oke, apa maksud saya 3 digit? Berarti contoh nih, jangan pakai kalkulator atau komputer. Oke, coba sama-sama menghitung. Yang paling cepat gimana? 378 ditambah 744. Ada yang tahu hasilnya berapa?
378 ditambah 744. Ayo, coba dihitung pakai tangannya. Atau pakai buku yang ada di depannya. 378 ditambah 744. Oke, seganti hasilnya itu 1000-an nih. Seganti jadi, oke, wait ya. 478 ditambah 269. 478 ditambah 269. Berapa hasilnya? Oke, seralat tadi. 478 ditambah 269. Ayo. Hasilnya 747. Oke, nah kalau misalnya kita menghitung pakai tangan. Oke, kalau kita menghitung pakai tangan biasanya kita menghitung dulu gimana? Satuannya dulu. Benar ya? Kita menghitung satuannya dulu, baru puluhannya, baru masuk ke ratusannya. Nah, tetapi ketika kita melawan komputer, ketika kita memakai kalkulator, oke, mana yang lebih cepat menghitungnya? Manusia atau komputer? Ayo. Ketika kita menghitung, bandingkan antara manusia dengan komputer menghitung pertambahan. Komputer se. Nah, banyak yang menjawab komputer. Kasih alasan sama se. Tadi katanya manusialah yang lebih pinter, manusialah lebih cerdas daripada komputer. Tetapi kenapa ketika dalam penghitungan saja komputer duluan menang daripada manusia? Ayo kasih alasannya. Yang bisa sekasih tambah nilai nih. Oke. Kenapa jawab manusia kembali? Saya bertanya nih. Tadi katanya manusia lebih menang dari komputer. Oke, pahami kata saya. Manusialah yang lebih cerdas dari si komputer. Tetapi kenapa dalam penghitungan penjumlahan saja komputer lebih cepat daripada si manusia? Karena yang buat manusia. Nah, ganti pertanyaannya. Kalau manusia lebih pintar daripada komputer, kenapa komputer lebih cepat menghitungnya daripada manusia? Yang bisa sekasih tambah nilai. Ayo, coba dijawab dengan pikirannya. Kalau katanya manusia lebih pintar, kan udah diturut semua. Oke, itu jawabannya kurang tepat. Ada jawaban lain? Karena supaya memudahkan manusia menghitung. Oke, masih kurang tepat. Ayo jawabannya satu lagi. Saya terima jawabannya. Masih dua nih yang jawab. Oke, karena komputer diprogram dari data manusia. Nah, itu jawabannya kurang tepat. Yang benar itu adalah komputer diciptakan itu gunanya untuk membantu manusia. Oke, begitu juga dengan robot. Oke, karena komputer sudah diciptakan otomatis menjawab tanpa berhitung. Nah, itu jawabannya juga kurang tepat. Yang benar ini boleh dicatat. Saya nggak buat di sini, boleh dicatat alasan kenapa komputer itu lebih cerdas dari manusia dalam beberapa hal. Yang pertama atau alasan yang paling ampuh itu adalah karena setiap datanya akan dimasukkan dalam si komputer dan tidak akan hilang. Oke, pahami maksudnya? Maksud saya, ketika si komputer diciptakan oleh manusia, data-datanya dimasukkan ke dalam si komputer. Oke, paham ya? Ibaratnya seperti begini. Semua di sini sudah pernah bermain PlayStation belum? Oke, pernah ya, Maxim? Angkat tangan nih. Yang lain juga angkat tangan. Pernah Oke, nah, ketika kita bermain game yang gamenya itu, oke, sekarang masih main. Saya pun masih main PS ya sekarang ya. Nah, ketika kita bermain game, oke, ketika kita menyimpannya. Nah, jadi ketika kita menyimpan sebuah game, ketika kita sudah selesaikan misinya itu, kita bisa menyimpan sebuah data di dalam gamenya. Benar kan? Nah, jadi ketika kita memulai gamenya itu kembali, maka data-data itu akan tersimpan terus. Benar? Nah, jadi data-data itu akan tersimpan dan dibuat oleh si manusia. Tidak ada yang namanya penyimpanan otomatis. Oke, tidak semua game ada namanya penyimpanan otomatis. Sama seperti tadi di dalam berhitung. Manusialah yang menginput hasilnya. Dan ketika kita mengklik-klik, maka akan muncul hasilnya. Berbeda tadi dengan
si manusianya. Manusia disebut mempunyai otak yang disebut juga sel-sel neuron, sedangkan komputer disebut dengan otaknya mikroprosesor. Bedanya, kalau otak manusia itu sel hidup, sedangkan otak komputer itu hanya mikroprosesor yang dialirin listrik. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Yang bisa jawab saya juga bisa tambah nilai. Ada yang ingat tidak? Semalam atau 1 hari yang lalu, ada yang ingat ngapain aja dia? Apa aja yang kita lakukan di dalam 1 hari yang lalu? Coba sebutin sama se. Kita di 1 hari yang lalu, kita ngapain aja? Coba di-unmute suaranya. Oke, main game. Ada yang ingat tidak? Dari bangun pagi sampai tidur kembali malam hari, ada yang mengingat tidak? Zoom, main game, nonton TV, tidur. Oke. Nah, di sini saya membuat perbedaannya lagi. Di beberapa hal, komputer lebih cerdas dari manusia. Oke. Jadi si komputer itu akan menyimpan banyak hal tanpa melupakannya. Oke, jadi contoh nih. Kita kalau misalnya semalam yang kita ingat itu biasanya adalah bangun pagi, mandi, makan, tidur, nonton, main game. Oke, tetapi secara spesifik kita tidak akan mengingatnya. Dalam spesifik kita tidak akan mengingatnya. Contoh nih, kalau kita makan berapa kali kita suapannya. Oke, jam 7.30 sampai jam 12 Zoom. Dari jam 12 sampai 3 main game, dari jam 3 sampai jam 10 nonton TV. Wow, 7 jam nonton TV ya. Nah, di sini saya lanjutin. Oke, saya kasih perbandingan lagi, manusia melawan komputer mana lebih cerdas. Contoh, si komputer merekam kita. Seperti sekarang, selagi nge-record Zoom-nya. Nah, oke, kita sekarang lagi nge-Zoom, nge-record Zoom-nya. Tetapi kalau misalnya si komputer ini merekam kita, dia tahu apa-apa aja gerakan kita. Bahkan ketika kita angkat tangan seperti begini, Zoom akan menghafal semua gerakan-gerakan kita. Berbeda dengan otak manusia. Otak manusia mengingat adalah seperti yang dibilang si Melvin, hanya mengambil garis besarnya saja. Maksudnya garis besar itu gimana sih? Ya tadi contoh nih, kalau nge-zoom ini dari jam 7.30 sampai jam 12. Tetapi dari jam 7.30 sampai jam 12, kita tidak tahu berapa kali kita tarik napas, berapa kali kita garuk-garuk mata, berapa kali angkat tangan, dan lain sebagainya. Ada yang ingat tidak dalam melakukan hal itu? Tidak ya? Nah, jadi karena itu, ada istilah di dalam komputer itu namanya penyimpanan hampir habis. Oke, jangankan hanya di komputer, di handphone juga ada yang namanya penyimpanan hampir habis. Ada yang pernah mengalami tidak? Di dalam smartphone-nya ada penyimpanan hampir habis. Ada? Ayo coba nih, mana yang lain nih? Kenapa banyak yang tidak aktifin kameranya atau dia hidup tapi tidak ada jawaban nih? Oke, cuman satu orang nih. Ketika kita, oke, tadi saya ulang lagi pertanyaannya. Pernah tidak di dalam penyimpanan memori kita yang namanya ada penyimpanan hampir habis? Oke, di dalam komputer atau smartphone itu hal yang biasa. Oke, itu hal yang biasa karena apa? Data-datanya disimpan mau yang perlu atau tidak perlu. Contohnya seperti kita merekam video atau memfoto sesuatu. Oke, ketika kita memfoto secara langsung atau memfoto itu contohnya pelajaran nih, waktu ketika offline. Di zaman saya itu ketika malas mencatat, kita tinggal memfotonya saja. Oke, kita tinggal memfotonya saja, katanya untuk dipelajari di rumah. Nyatanya tidak. Nah, oke. Tetapi ketika kita memfotonya, kita pasti sering lupa foto yang apa kita foto. Benar ya? Ketika kita ngecek galeri nih, kapan pula aku foto ini? Pernah nggak? Pernah ya? Kita melupakan apa yang kita foto. Sedangkan di dalam data komputer, itu tidak akan pernah yang namanya lupa. Bahkan ada yang namanya penyimpanan hampir habis. Karena di dalam data komputer itu ada yang namanya gigabyte. Oke. Jadi data-data di dalamnya itu akan habis. Dan datanya itu bisa berupa yang penting bahkan yang tidak penting. Nah,
Sedangkan otak manusia tadi saya bilang dia hanya mengambil garis besarnya aja. Apa aja yang kita lakukan semalam. Makanya di dalam otak manusia tidak ada yang namanya penyimpanan hampir habis. Ada yang pernah nggak dengar? Kalau otak manusia itu penyimpanannya hampir habis. Ada? Ayo, yang ada kasih tunjuk sama saya kasih uang 100.000 nih contohnya. Ada nggak pernah mengalami atau ada yang tahu nggak penyimpanan hampir habis di dalam otak manusia? Ayo, ada yang pernah mengalami? Aku pernah mengalami penyimpanan hampir habis. Gimana caranya? Iya, ketika aku mencoba menghafal pelajaran untuk ujian, otakku nggak sanggup lagi memasukkan jawabannya. Oke, itu alasan salah satunya. Nah, itu bukan alasan. Kenapa bukan alasan? Itu dia tidak sampai di otak kita karena kita tidak melakukannya dengan benar. Oke, contohnya ketika kita disuruh orang tua mengambilkan minum, tetapi kita biasanya awalnya kita merepet dahulu. Oke, ketika kita merepet, kenapa aku masih ingat kegiatan tahun lalu, tapi kalau 1 bulan itu nggak ingat. Nah, tadi sudah bilang, karena di dalam otak manusia, di dalam tahun lalu itu berarti kita mengalami yang namanya berkesan. Contoh nih, kalau misalnya kita ingat, COVID ini udah berjalan 2 tahun. Jadi COVID udah berjalan 2 tahun, kalau kita bandingkan dengan sudah sekolah offline, oke, ketika kita datang ke sekolah ya pasti itu yang bakalan diingat. Kenapa itu bakalan diingat? Ya karena kalau nge-Zoom seperti sekarang kita hanya duduk goyang-goyang, nggak dipikirin apa yang saya bilangnya. Nah, seperti begitu. Otak menyimpan apa yang perlu aja. Nah, makanya di dalam otak manusia tidak ada namanya penyimpanan hampir penuh. Bahkan katanya di dunia ini orang yang bisa memakai 10% aja dalam otaknya itu sudah termasuk orang cerdas. Oke, jadi contoh nih, kita punya 100 tempat penyimpanan di dalam otak. Manusia itu hanya mampu menyimpan 10 di dalam kotak itu aja. Nah, jadi 90% itu selalu biasanya kosong dan tidak pernah mengingatnya. Oke, itu adalah hal yang nyata. Di dalam otak manusia hanya 10% aja yang bisa kita ingat. Makanya tidak ada yang namanya di dalam otak pikiran kita penyimpanan hampir habis. Oke. Nah, selanjutnya halaman 3. Jika cerdas berarti memiliki daya ingat yang baik. Komputer juga memiliki ingatan yang lebih cerdas dari manusia. Nah, di sini saya sudah bilang tadi, alasannya tadi karena komputer menyimpan data apapun yang penting atau tidak penting bakalan akan disimpannya. Oke. Komputer dapat menyimpan seluruh koleksi buku yang ada di perpustakaan dan mengingat informasi yang ada di dalam buku tersebut satu persatu tanpa ada kelupaan tulisannya. Nah, bagaimana dengan manusia? Pernahkah kita mencoba untuk menghafal sebuah buku yang sangat tebal? Nah, tadi saya sudah kasih contoh. Pernahkah kita mencoba untuk menghafal sebuah buku yang sangat tebal? Nah, kalaupun kita menghafal sebuah buku yang sangat tebal, jangankan buku tebal, kita menghafal pelajaran untuk ujian. Contohnya waktu offline. Kita tidak masuk ke pikiran, itu alasannya karena kita tidak serius belajarnya. Kita tidak serius belajarnya, pasti ada yang mengganggu. Berbeda dengan si komputer, datanya mau itu serius, mau itu main-main, itu datanya akan disimpan. Hafal buku tebal udah 1 tahun nggak ngerti-ngerti. Oke, nah itulah tadi sebabnya, karena kalau misalnya seperti di otak, kita sudah mendoktrin, ibarat kayak gini. Aku nggak suka lah sama matematika ini, susah kali pelajarannya katanya. Oke, susah kali pelajaran matematika contohnya. Nah, kenapa susah matematika? Karena menghitung-hitung Oke, contohnya. Kalau misalnya di dalam otak kita, kita bilang kita nggak bisa, kita susah, kita tidak akan betulan tidak bisa menghitungnya. Kalau yang namanya susah matematika, kenapa dalam menghitung penjumlahan kita bisa? Ayo. Katanya matematika sulit, susah kali matematika Tetapi penghitungan itu juga termasuk bagian dari
matematika. Kenapa di dalam penghitungan kita bisa, dalam hal yang lain tidak bisa? Coba kasih alasan sama-sama. Apa maksud saya? Ayo. Itu A, I, I, O. Namanya pada A, I, O. Coba kasih alasan sama se. Karena kita masih ingat rumusnya. Karena kita kan udah hafal sehabis itu gampang. Nah, itu ibaratnya sama seperti begini juga ya. Di sini semua pasti pengen jadi kaya raya. Ada yang tahu, semua di sini pasti memiliki namanya sosial media Instagram. Oke. Oke, untuk sekarang mungkin tidak ada. Nah, kalau orang yang udah memiliki Instagram, kenal tidak yang katanya berasal dari Medan, yang namanya Indra Kents atau Indra Kesuma. Kenal? Yang logatnya itu apa katanya? Ada yang tahu tidak? Ayo. Ada yang kenal Indra Kents atau Indra Kesuma yang lagi viral yang katanya orang Medan? Aku tahu. Yang arti kata logatnya itu adalah murah banget. Nah, seperti begitu dia berkata, sukses itu kita ya tergantung kita. Oke. Oke, adikku dia nggak terlalu mau belajar, tapi saat main game dia serius sekali. Nah, jadi kalau ketika kita belajar itu berarti kita harus mempunyai keseriusannya juga. Maksudnya kita harus mempunyai bagian mana yang harus kita ingat supaya kita bisa mempelajarinya. Ketika tadi katanya matematika sulit kali aku nggak suka matematika, tetapi kenapa dalam penghitungan termasuk matematika kita bisa mengingatnya. Oke, berarti tidak mudah. Oke. Oke, nah ini saya kasih jawaban yang paling gampang. Temannya bertanya, saya mau nanya, kenapa kalau kita itu main game, kita ingat gamenya sampai mana? Tetapi kalau pelajaran kita tidak ingat. Oke, saya ulangin pertanyaannya. Yang bisa menjawab, bagus. Kalau kita bermain game, semua pasti pernah bermain game. Oke, kita pasti mengingatnya sampai mana terakhir kali kita mainkan. Tetapi kenapa ketika pelajaran kita tidak mengingatnya? Kasih tanggapan sama alasannya. Oke, karena seru Karena kalau main game, kita lupa semuanya. Makanya ada dibilang kalau bermain game jangan sampai lupa waktu. Nah, sama juga seperti juga belajar. Kita harus membuatnya lebih seru. Ada orang belajar wajib mendengarkan lagu sambil belajar. Ada orang belajar wajib harus di tempat yang tenang atau diam. Nah, jadi kita sekarang ketika kita ingin belajar itu, game bantu hilangkan stres. Nah, belajar juga bisa bermain game loh. Salah. Banyak sekarang teknologi seperti sekarang, di zaman sekarang, main game sambil belajar itu hal yang biasa. Contohnya, semua di sini udah pernah nonton film Upin Ipin kan? Pernah ya? Oke. Siapa yang nggak pernah nonton Upin Ipin, sini kita berantem kita. Oke. Nah, jadi di dalam film game Upin Ipin itu, di dalam film Upin Ipin itu, mereka di dalam sekolah itu dikasih yang namanya tablet. Tidak kasih teks sama gurunya. Mereka belajar matematika, penghitungan, dengan membuat namanya dalam aplikasi bermain game. Oke, penghitungan contoh 5 apel ditambah 3 apel, seperti begitu. Nah, itu gunanya kita menggunakan teknologi. Guna teknologi itu adalah untuk membantu si manusianya. Oke, nah seperti begitu ya. Jadi sama juga kegunaan robot atau komputer itu awalnya adalah untuk membantu manusia. Oke, sama seperti penghitungan tadi. Aku malas nih berhitung, aku pakai kalkulator aja lah biar cepat hasilnya. Nah, jadi kalaupun kayak gitu, karena data-datanya sudah disimpan di dalam si komputer. Jadi kita tinggal klik, 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 maka akan muncul hasil jawabannya. Oke, sampai di sini itu adalah perbedaan si komputer. Oke, coba dibuka lagi di halaman 4. Coba dibuka dulu halaman 4, nanti pertanyaannya saya jawab ya. Oke. Wah, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Saya lanjut dulu sebelum
Nah, bagaimana jika cerdas berarti membuat keputusan tersendiri? Ternyata, masih di halaman 3 ya, paragraf terakhir masih belum kita baca. Bagaimana jika cerdas berarti membuat keputusan sendiri? Ternyata manusialah yang jauh lebih cerdas. Komputer hanya dapat menghitung dan mengolah informasi berdasarkan perangkat lunak yang digunakannya. Manusia tidak memerlukan perangkat lunak. Manusia dapat menghitung, mengolah informasi, dan membuat keputusan dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Oke. Nah, di sini selanjutnya lagi bagaimana jika manusia itu cerdas dalam hal membuat keputusan sendiri. Selupa nih, kita harus yang namanya seharus ngerekam berapa orang yang hadir dalam satu kelas karena kita wajib ada yang namanya daftar hadir ya. Coba diaktifin dulu suara di kameranya semua dan ganti namanya memakai nama asli. Oke. Coba diaktifin dulu kameranya. Yang masih memakai nama-nama lain yang tidak sesuai dengan daftar hadir, seanggap tidak hadir. Mana nih? Banyak nih yang masih belum mengaktifkan kameranya. Yang belum mengaktifkan kameranya, seanggap tidak hadir. Yang namanya juga berbeda, seanggap tidak hadir ya. Oke, ini saya mulai dulu untuk ngevideoin berapa orang yang hadir di dalam satu kelas. Bentar ya. Sambil kita belajar juga, coba mau apa yang mau ditanyain sama tapi di-unmute biar semua kita bisa menjawab dan pertanyaannya itu bisa sama-sama tahu. Ada yang mau bertanya tidak sama tentang pelajaran komputer ini, tentang kita belajar perbedaan manusia dengan si komputer. Ada? Oke, sebentar. Sambil saya nge-videoin. Nah, yang hadir itu sekarang ada 34 partisipannya. Sedangkan tadi katanya jumlah muridnya adalah 42. Recording in progress. Nah, ini saya nge-record bentar siapa namanya. Saya mau memberikan saya kira-kira apa yang Oke, kita lanjut. Oke, saya bilang kalau mau yang aktifin suaranya ketika ada yang bertanya aja. Karena katanya kalau kita main game itu kita bisa cepat berpikir. Nah, itu jawabannya itu gampang. Sama tadi seperti pertanyaan temannya. Kenapa ketika kita bermain game, kita mengingatnya lebih gampang mengingatnya daripada belajar? Katanya kalau main game itu bisa cepat berpikir. Nah, jawabannya satu. Karena kita berpikir di dalam otak kita, dengan cara bermain game akan dapat yang lebih seru. Oke, karena kita berpikir kalau bermain game itu seru. Sama halnya dengan belajar juga. Ketika kita belajar dan mendapatkan hal-hal yang seru di dalam belajar itu, kita pasti juga gampang mengingatnya. Benar ya? Sama juga tadi seperti yang ada di buku, bagaimana jika cerdas berarti membuat keputusan sendiri? Manusialah yang jauh lebih cerdas. Kenapa manusia lebih cerdas dalam hal membuat namanya keputusan sendiri? Kalau sih dalam komputer, dia tidak ada yang namanya membuat keputusan sendiri.
Ketika dia membuat keputusan sendiri, ya berarti dia melawan programnya. Atau seperti di dalam game itu, atau seperti di film-film tentang robot. Manusia yang diprogram seharusnya baik, dia berubah menjadi jahat, itu gunanya berarti dia ingin menjatuhkan manusia. Atau bahkan katanya ada alien robot yang ingin membunuh manusia supaya mendapatkan dunia ini. Oke, paham maksud saya? Jadi si robot ini atau komputer ini diprogram untuk menyelesaikan sesuai dengan programnya, berbeda dengan otak manusia yang bisa membuat keputusan sendiri. Ibaratnya contohnya nih, manusia biasanya memiliki dua jawaban. Oke, ada kata hati sama ada kata otak. Nah, biasanya kalau di otak kita ini kalau diplesetin seperti di film-film, katanya di sini kita di satu sisi ada malaikat, di satu sisi ada iblis. Oke, ketika kita sekolah nih, ketika kita sekolah, kita ujian. Ada tiga cara, ada tiga cara untuk mendapatkan nilai 100. Coba disebutkan sama So. Ada tiga cara ketika ingin mendapatkan nilai yang terbaik dalam ujian. Yang pertama, apa cara pertama supaya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus ketika ujian? Oke, yang pertama ada belajar, yang kedua ada apa? Bagaimana caranya supaya kita, tadi saya sudah bilang ada tiga cara supaya kita bisa mendapatkan nilai 100. Yang pertama belajar, yang kedua, yang kedua nyontek, yang ketiga itu biasanya paling ampuh itu adalah membuka internet atau browsing di internet. Nah, ketika tadi katanya keputusan sendiri, kita mempunyai otak dan hati. Seharusnya ketika kita ujian, kita itu harus belajar. Benar ya? Tetapi karena kita mempunyai keputusan sendiri, ini gurunya gampang, nyontek aja lah, ngapain aku susah-susah belajar. Nah, jadinya kita menyontek. Itulah yang dimaksud dengan keputusan sendiri. Kita tidak selalu melakukan hal yang baik. Berbeda dengan robot, dia melakukan apa yang sudah diperintahkannya. Seperti begitu. Itulah perbedaan antara otak manusia dengan otak robot. Otak robot itu adalah sel mati. Dia tidak bisa hidup, dia tidak akan bisa bekerja jika tidak ada aliran listriknya. Oke. Coba lanjut di halaman 4. Kita tinggal 2 menit lagi nih. Tidak terasa ya. Jika cerdas berarti berpikir kreatif atau mengemukakan ide-ide orisinal. Manusialah yang cerdas karena manusia berpikir kreatif setiap hari. Itu tadi contohnya seperti ujian. Sebilang kreatif, kita mau caranya itu belajar, atau kreatif yang lain dengan cara menyontek. Contoh kalau misalnya menyontek juga macam-macam gayanya. Ya. Ada yang langsung barbar di atas papan. Di atas meja itu dia langsung menyonteknya, ada di dalam laci, ada yang selalu masukin kantong di HP-nya untuk belajar seperti begitu ya. Oke. Jika cerdas berarti berpikir kreatif atau mengemukakan ide-ide orisinal. Manusialah yang cerdas karena manusia berpikir kreatif setiap hari. Oke, berpikir kreatif setiap hari contohnya itu adalah kita berimajinasi. Bahkan ada imajinasi yang sampai sekarang katanya bahkan ada yang namanya mobil terbang. Itu karena dari imajinasi manusia. Ada yang percaya tidak, katanya imajinasi itu tercipta mobil terbang beberapa tahun kemudian. Ada yang percaya nggak kalau ada mobil terbang? Gimana? Ada yang percaya nggak kalau katanya bakalan ada mobil terbang untuk beberapa tahun kemudian? Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh manusia berpikir kreatif. Nah, supaya itu terjadi, ya kita harus menciptakannya. Kita tidak mungkin bisa menjadi kaya raya ketika kita tidak berusaha, ketika kita tidak mau dapat nilai 100, ya nggak usah ngapa-ngapain. Nah, seperti begitu ya. Buktinya adalah adanya penemuan, seperti terciptanya teknologi, karya seni, dan buku-buku di sekitar kita. Dan komputer adalah salah satu penemuan mutakhir manusia. Nah, berarti komputer ini adalah salah satu